Untuk mengetahui pemirsa perkembangan kasus penembakan di kota Selandia Baru, kita akan langsung bergabung dengan Karissa Paramita yang saat ini berada di Wellington, New Zealand. Karissa, bagaimana perkembangan dari kasus penembakan yang terjadi di dua masjid di kota Christchurch? Ya Maria, dari 3 WNI yang menjadi korban, 2 yang terkena yang menjadi korban luka, seorang bapak yang hari ini sudah menjalani operasi kedua dan anak laki-lakinya keadaannya sudah jauh lebih membaik, namun sang bapak dikabarkan masih harus menjalani serangkaian operasi lagi karena mendapatkan sejumlah luka tembak. Sedangkan satu lagi WNI masih hilang, namun dikabarkan bahwa pihak rumah sakit di Christchurch telah merilis nama-nama korban yang selama ini ditunggu-tunggu oleh keluarga yang masih memiliki anggota keluarga yang hilang, dan kebetulan anggota keluarga WNI tersebut sedang jalan ke rumah sakit saat ini untuk mengetahui kabar bagaimana dengan seorang bapak yang menjadi anggota keluarga mereka dan masih dikabarkan hilang. Dan juga dari pihak berwenang diduga pelaku penembakan di kedua masjid yang hanya berjarak 7 menit satu sama lain jika naik mobil adalah hanya satu orang yang sudah muncul di pengadilan hari ini. Dia yang dikabarkan berkewarganegaraan Australia, dan dia yang merilis video yang mengenaskan. Maria. Ya, Karissa, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Bisa diinformasikan lebih lanjut bagaimana profil dari keempat tersangka tersebut? Tadi dari rilis terakhir dari Perdana Menteri, yang hari ini juga Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, dia sudah diperbolehkan terbang ke Christchurch, dan beliau muncul di pusat komunitas migran dan pengungsi dengan memakai kerudung, karena memang seluruh negara sedang berkabung, dan dikabarkan juga bahwa dari 4 tersangka, 1 yang sudah muncul di pengadilan, 2 lagi dibilang tersangka tapi belum dirilis namanya dan detail bagaimana mereka terlibat dalam insiden ini. Namun 1 lagi sudah dilepas karena ternyata dia seorang warga setempat yang mempunyai izin untuk membawa senjata, dan dia ada di lokasi karena berniat untuk membantu polisi yang saat itu dikabarkan dalam waktu 18 menit berhasil menangkap tersangka yang sudah muncul di pengadilan hari ini. Baik, Karissa, lalu bagaimana sebenarnya sistem peradilan di kota Selandia Baru? Di sini sekarang bisa dibilang semua orang masih dalam keadaan kaget ya. Kita masih belum tahu bagaimana kelanjutan dari persidangan tersangka sudah jelas disebut teroris. Dan hari ini pun saya berjalan-jalan di sekitar ibu kota, pokoknya seluruh negara New Zealand, semua warga negara New Zealand dalam keadaan berkabung dan berduka, dan saya melihat banyak sekali tanda-tanda atau grafiti bahkan yang dalam semalam muncul di berbagai penjuru kota, bilang kebencian tidak ada di negara ini. Dan sudah jelas Perdana Menteri bilang mereka akan mengubah bagaimana orang dapat mendapatkan izin membeli senjata, karena sang pelaku ternyata mempunyai izin senjata yang didapatkan November 2017. Dan untuk peradilan ke depan bisa dibilang masih harus diubah, masih terlalu ringan untuk terorisme, karena memang di sini sama sekali tidak siap. Kemarin pun saya terbang turun ke Wellington dari Auckland, disebutkan bahwa wilayah terbang New Zealand itu ditutup, dan pesawat saya terpaksa memutar ke Laut Tasman karena kami tidak bisa terbang di atas wilayah terbang New Zealand. Kewalahan bisa dibilang. Baik, Karissa Paramita, terima kasih untuk informasi terkininya langsung dari Wellington, Selandia Baru.